Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam belajar firman Tuhan bersama melalui pelajaran Suara Sahabat kita hari Selasa 21 Juli. 4 bulan saya tidak ke gereja karena pandemi ini. Tetapi kalaupun lansia diizinkan ke berbakti, saya tidak akan melihat senyum saudara. Saya tidak dapat menjabat tangan saudara. Saya tidak dapat duduk dekat dengan saudara. Sepertinya berjauhan. Tetapi melalui doa kita dipersatukan satu sama lain. Pelajaran Suara Sahabat minggu ini berjudul kuasa doa mengantarai untuk orang lain. Saya percaya bahwa masing-masing kita sebagai umat Tuhan sering berdoa. Apa yang kita doakan? Kebutuhan kita biasanya. Supaya kita sembuh dari sakit, supaya kita mendapat rezeki yang cukup. Bila mana ada persoalan permasalahan yang berat, kita berkali-kali bertelut tersungkur. Bila mana kita sedang susah kehilangan orang yang kita kasih, kita menangis, berdoa berkali-kali. Wajar kalau kita hidup dalam dunia yang penuh dengan permasalahan. Tetapi doa bukan hanya untuk kebutuhan kehidupan kita di dunia. Apakah kita pernah berdoa untuk rohani kita? Seperti pelajaran kemarin, waktu Yesus berdoa untuk Petrus, dia berdoa untuk imanmu tidak gugur. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa Petrus akan mengalami cobaan, godaan. Dan walaupun akhirnya dia menyangkal 3 kali, tapi dia menyesali dan imannya kembali berserah kepada Tuhan. Saudaraku, pelajaran kita hari Selasa, doa pengantaraan Paulus. Di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 21, Paulus yang di dalam penjara, dia berdoa untuk bukan kesejahteraan jemaatnya di Efesus, tapi doanya begini. Efesus 1 pasal 1 ayat 15. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dia melihat, tahu orang-orang Efesus mempunyai iman, percaya kepada Yesus, dan kasihnya, iman yang dinyatakan dalam perbuatannya kepada orang kudus. Artinya sudah lengkap. Jemaat Efesus percaya dan berbuat. Apalagi yang kurang? Rasul Paulus mendoakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sudah percaya, sudah berbuat baik, kehidupannya baik, tapi Paulus mendoakan agar Tuhan memberikan apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Apakah kita pernah berdoa untuk kebutuhan iman kita? Pernah berdoa minta hikmat terang dari surga dalam menerangi pikiran kita menjalani hidup ini, menghadapi tantangan-tantangan dan masalah, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Minta hati terang. Sering dalam kehidupan kita begitu masalah banyak sehingga hati kita itu terkurung, tidak bisa melihat bahwa Tuhan mempunyai kuasa dan dapat membuka jalan dalam masalah kita. Saudaraku, kehidupan berdoa bukan hanya untuk masalah kepentingan, keperluan dunia, tetapi dalam hati kita, iman kita membutuhkan hikmat dari sorga. Bila mana kita melayangkan doa, maka seperti pelajaran kemarin dikatakan, doa adalah cara yang ditahbiskan surga untuk menggabungkan ketidakberdayaan dan kelemahan kita dengan kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Kita mendapat kekuatan. Seperti orang berjalan. Jalan buntu, masalah. Jalan buntu, masalah, problem, tekanan. Pikiran kita hanya memikirkan itu. Tetapi kalau dengan doa, Tuhan memberikan kuasa, power, sehingga kita bisa melihat masalah itu dengan tenang, tidak panik. Kita tetap berdoa bila punya masalah, tapi tidak panik. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Begitu juga pada jemaat Filipi. Di dalam Filipi 1 ayat yang 3-11. Tapi saya suka membacakan ayat yang ke-9 sampai 11. Filipi 1 ayat 9-11. Rasul Paulus masih dalam penjara. Dia berdoa juga untuk jemaat yang di Filipi. Dan inilah doaku, katanya. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Semoga kasih kita, perbuatan baik kita makin melimpah. Dunia melihat kita dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Artinya apa? Dalam kebenaran kita makin mengerti mengenai ilahi, mengenai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita berdoa bukan hanya untuk kepentingan dunia, kehidupan kita. Kita berdoa yang rohani untuk iman kita diberikan hikmat sehingga kehidupan kita makin tidak bercacat. Kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita sehingga orang melihat. Inilah inti dari pelajaran kita hari Selasa. Tuhan memberkati.